Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Volungem, yaitu aplikasi desktop untuk pengelolaan relawan bantuan dalam bencana gempa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusnaya dengan NIM A11 2023 15094 dan teman saya. Nama saya Afsar Muhammad Ivano dengan NIM A11 2023 15098. Lanjut. Oke, selanjutnya nama aplikasi kami yaitu Volungem, ya, sebuah aplikasi desktop untuk pengelolaan relawan dan bantuan dalam bencana gempa. Volungem adalah sebuah aplikasi desktop berbasis Java yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen bencana dan pengelolaan relawan secara efisien. Organisasi atau lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dapat lebih cepat dan efektif dalam merespons situasi darurat. Di bawah ini merupakan logo aplikasi Volungem, yaitu berwarna biru dan seperti jantung yang berdetak. Dengan menggunakan tools Gradle dan JavaFX yang memudahkan antarmuka pengguna yang intuitif serta MySQL sebagai basis data, aplikasi Volungem bertujuan untuk yang pertama yaitu meningkatkan koordinasi antar relawan untuk memastikan respon bencana yang lebih cepat dan terorganisir. Yang kedua, memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran untuk masyarakat terdampak bencana. Yang ketiga, mempermudah pengelolaan data pengungsi untuk meningkatkan efisien dalam memberikan perlindungan dan bantuan. Yang keempat, memberikan laporan situasi bencana secara real time untuk mempermudah pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Yang kelima, meningkatkan transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan serta koordinasi antar lembaga penanggulangan bencana. Dengan tujuan ini, Volungem berkomitmen untuk mempercepat proses penanggulangan bencana dan memastikan bantuan sampai dengan efektif kepada mereka yang membutuhkan. Dalam aplikasi Volungem terdapat fitur aplikasi yang dirancang dengan sejumlah fitur utama yang mencakup seluruh aspek penting dalam penanggulangan bencana, di mana setiap halaman memiliki fungsi spesifik yang terintegritas dalam sistem manajemen bencana secara menyeluruh. Berikut ini adalah daftar fitur dari aplikasi Volungem. Yang pertama ada page login, di mana ada 4 role, lalu ada di halaman dashboard ada beberapa tampilan seperti jumlah volunteer, jumlah data stok, dan lain sebagainya. Lalu ada manajemen volunteer, di mana page tersebut dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data relawan dan tugasnya. Lalu ada page stok bantuan, di mana dapat menginput, mengupdate, dan memonitoring stok logistik. Lalu ada manajemen pengungsi, di mana dapat mengelola identitas dan data pribadi pengungsi. Lalu ada laporan dan monitoring, yaitu page tersebut dapat mendokumentasi kondisi bantuan, lalu sisa stok, dan report progres setiap hari relawan secara real time. Selanjutnya, kelas diagram dari Volungem, yaitu ada kelas person, di mana terdapat atribut name, age, dan gender yang akan diturunkan ke kelas volunteer dan refugee. Lalu di volunteer juga terdapat atribut tambahan yaitu ID, kontak, tim, dan task. Lalu ada metode getter, setter, dan konstruktornya. Lalu ada refuge, yaitu ada atribut baru yaitu ID refuge, complaint, dan address. Lalu dengan metode getter, setter, dan konstruktornya. Lalu ada kelas enkapsulasi yaitu age, report, dan user, di mana terdapat atribut masing-masing yaitu di kelas age yaitu ada ID age, kategori, item name, quantity, lalu ada lokasi, dan dengan metode getter, setter, dan konstruktornya. Lalu ada kelas report dengan atribut ID, tipe, description, date, dengan metode getter, setter, dan konstruktornya. Lalu ada kelas users, username, email, password, dan role, dengan metode setter, getter, dan konstruktornya. Selanjutnya
akan didemokan sebuah aplikasi dari Volume Game oleh teman saya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, ketika aplikasi desktop ini dijalankan, tampilan pertama yang akan muncul adalah login page dari Volume Game, di mana user dapat menginputkan username dan password di sini. Kemudian di sini ada pesan kesalahan. Apabila username kosong atau password kosong, akan muncul pesan kesalahan seperti ini, di mana username dan password harus diisi. Kita coba masukkan username yang ada di database, salah satunya in super admin. Kemudian apabila password super admin tidak sesuai diinputkan di sini, semisal saya mengetik ngasal di sini, maka ketika pengguna ingin melakukan login akan muncul pesan kesalahan karena validasinya tidak sesuai seperti ini. Kemudian apabila password yang sudah diinputkan benar, ketika pengguna mengklik login, maka pengguna akan dialihkan ke tampilan utama dari aplikasi desktop Volume Game, yaitu ke dashboard. Oke, untuk tampilan dashboard ini akan menampilkan berapa banyak jumlah data yang ada di volunteer, stock, dan report. Serta di sini ada tampilan kilat dari volunteer, di mana tampilan ini akan menampilkan tabel yang berisi nama volunteer, kontak kelompok, yaitu ada di sisi kiri. Kemudian di sisi kanan ini ada tampilan kilat untuk laporan dan monitoring, di mana di sini akan menampilkan kolom jenis laporan, tanggal, dan deskripsinya. Kemudian di sebelah kiri ada sidebar untuk memilih menu-menu yang ada di aplikasi desktop. Menu utama dan dashboard yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita pindah ke menu 2, yaitu manajemen volunteer. Nah, di manajemen volunteer ini pengguna dapat melihat siapa saja yang berada di manajemen volunteer ini, seperti namanya, umurnya, jenis kelamin, kontak, kelompok, dan penugasan yang ada. Di sini pengguna dapat melakukan CRUD. Misal di sini kita ingin menambahkan sebuah user. Misal saya tambahkan nama saya sendiri di sini adalah umur 20, jenis kelamin laki-laki, kemudian kontaknya seperti ini. Kemudian untuk kelompok misal distribusi, penugasannya adalah menghantarkan stok bantuan, misal seperti ini. Kemudian apabila data semuanya sudah terisi, apabila pengguna mengklik OK, maka data ini akan ditambahkan seperti ini dan akan muncul pesan bahwa penambahan sukses. Kemudian apabila input kosong seperti ini, misal hanya input nama volunteer dan umurnya saja, seperti ini, ketika user memaksa untuk menambahkan ini, maka akan muncul pesan kesalahan di mana semua field yang ada di sini harus terisi. Kemudian di sini ada tombol cancel, di mana pengguna dapat meng-cancel tindakan inputnya apabila tidak jadi menambahkan sebuah data di sini. Oke, karena di sini ada penambahan data baru yaitu saya di sini, maka di tampilan dashboard tadi yang semula jumlahnya 5 akan berubah menjadi 6 karena ada data yang tertambahkan seperti itu. Kemudian di sini pengguna dapat melakukan update, di mana ketika baris tidak ada dipilih, maka akan muncul pesan kesalahan please select a volunteer to update, di mana user diminta untuk memilih baris volunteer yang ingin diupdate. Misal di sini saya memilih saya sendiri di sini paling bawah. Jadi ketika sudah terpilih seperti ini, baru user dapat melakukan update. Seperti itu. Misal di sini saya ganti nomor HP ya, 08987654321. Ketika diklik OK, maka data akan terupdate seperti ini dan akan muncul pesan sukses. Kemudian di sini user dapat melakukan delete, di mana cara delete sama seperti update, di mana user ketika tidak memilih data apapun akan muncul pesan seperti ini, di mana user diminta untuk memilih baris yang ingin dihapus atau di delete.
Misal di sini saya ingin menghapuskan diri saya sendiri di sini. Ketika baris sudah dipilih dan user menekan tombol delete, maka user akan ditanya apakah user ingin menghapus data ini atau tidak. Ketika user memilih untuk tidak, maka user dapat mengklik tombol cancel dan data tidak akan dihapus. Namun apabila user yakin ingin menghapus data ini, maka user hanya perlu menekan tombol OK. Kemudian ketika delete berhasil akan muncul pesan sukses seperti ini, dan data yang ada di dashboard karena di sini berjumlah 5 akan terupdate sejumlah 5 seperti itu. Untuk menu selanjutnya ada data stok bantuan, kurang lebih sama, user dapat melakukan add, kemudian dia dapat melakukan update seperti ini, kemudian dia dapat mendelete. Lalu menu selanjutnya ada manajemen fungsi, sama juga seperti tadi, di mana user dapat melakukan add, kemudian update juga, kemudian delete juga. Oh ya, di data stok bantuan di sini menampilkan stok bantuan yang ada, mulai dari kategori, nama barang, stok dan lokasi. Tadi saya lupa jelaskan, maaf. Kemudian di manajemen fungsi di sini pengguna dapat melihat nama pengungsinya, umur mereka, kemudian jenis kelamin, keluhan mereka, dan alamat mereka ada di seperti itu. Kemudian untuk di laporan monitoring, di sini user dapat melihat laporan yang ada, yaitu di sini terbagi menjadi 3 kolom. Yang pertama ada jenis laporan, kemudian deskripsi, yang terakhir adalah tanggal. Dan fitur yang dapat dilakukan di sini sama seperti sebelumnya, user bisa menambah data baru, kemudian bisa mengupdate. Belum gitu nih. Misal ini user dapat melakukan update seperti ini, kemudian user dapat melakukan delete. Kurang lebih fiturnya sama seperti manajemen volunteer, data stok bantuan, dan manajemen fungsi seperti itu. Kemudian terakhir yaitu fitur logout, di mana ketika user menekan tombol logout, maka user akan dikembalikan ke tampilan login awal seperti itu. Oke, untuk untuk source code-nya, untuk bagian models, repository, dan utils akan dijelaskan oleh teman saya Kusnaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Oke, untuk di folder modul sendiri, model sendiri, yaitu ada age, Java, lalu ada person, refuge, dan lain sebagainya. Sama seperti yang sudah ditampilkan di kelas diagram sebelumnya, terdapat ID, atribut, dan metode masing-masing seperti yang sudah dijelaskan di kelas diagram. Lalu di selanjutnya ada folder repository, yaitu sebagai bertanggung jawab untuk mengelola, mengakses data seperti mengambil, menyimpan dari database ke aplikasi Volunteer. Di situ ada aid repository, lalu ada volunteer repository, lalu ada users repository, reports, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada folder utils, di mana folder ini sebagai perkumpulan kelas bantuan atau utility yang berisi fungsi-fungsi umum yang digunakan untuk berbagai bagian aplikasi Volunteer, yaitu ada validasi password, session management, dan lain-lain. Serta ada DB utils sebagai penghubung antara aplikasi Volunteer ke sistem basis data. Lalu ada file Java 1, yaitu apps Java, sebagai kelas utama atau main kelas, berfungsi sebagai titik masuk atau entry point untuk menjalankan aplikasi dari Volunteer tersebut. Nah, masih ada selanjutnya ada controller dan lain sebagainya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail nih dari Kak Afzal sendiri. Silahkan. Oke, controller ini digunakan untuk mengatur interaksi antara pengguna atau tampilan, serta menjadi jembatan ke model data. Di sini dikategorikan controller untuk aid, untuk refuge, untuk report, dan untuk volunteer. Saya ambil contoh di sini, semisal volunteer. Jadi pada kontrol volunteer di sini terdapat beberapa metode seperti untuk men-setup
tabel kolomnya, untuk load volunteer itu untuk mengambil data yang ada di database supaya untuk di load sehingga dapat ditampilkan. Kemudian di sini ada setup button handlers untuk metode supaya button yang ada di tampilan tersebut bekerja. Kemudian di sini ada metode untuk menambahkan data ke database dan tampilan. Ada juga fungsi untuk mengupdate, fungsi untuk delete. Kemudian di sini ada private dialog, di mana private dialog ini digunakan untuk untuk tampilan pop-up dari halamannya. Semisal tadi ketika user ngeklik add kan muncul tampilan pop-up. Nah, itu dimuat di sini. Kemudian ada set result converter untuk menyetel hasilnya. Kemudian di sini ada pesan ketika user berhasil atau gagal menginputkan sebuah code. Di sini ada show success alert yang pertama ketika sukses menjalankan inputnya. Kemudian ada error, kemudian ada warning juga. Dan di sini getter untuk akses dari luar jika diperlukan. Kemudian terakhir ada refresh tabel untuk nge-refresh tabelnya supaya ketika user menambahkan data ke database akan langsung ter-refresh sehingga data yang tertampilkan di situ secara real-time. Kemudian di sini ada fungsi untuk add juga, di mana fungsi add ini digunakan untuk kontrol inputnya. Jadi di sini ada setup combo boxes, ada setup validasi untuk validasi inputan user. Kemudian ada set volunteer data untuk ngeset apa yang sudah diinputkan tadi. Kemudian get volunteer data untuk mengambil data yang sudah diinputkan. Lalu ada validate form untuk memvalidasinya. Lalu ada clear form juga. Kemudian ada setter getter di sini untuk get nama volunteer dan lain-lain. Kurang lebih untuk report, refuge, dan aid isinya sama seperti ini. Kemudian ada dashboard controller. Kemudian di dashboard controller ini ada beberapa metode seperti setup volunteer table untuk menyetup tabel yang akan ditampilkan di dashboard. Kemudian setup report sama untuk tabel report di sini. Lalu ada load dashboard data untuk load isi dari dashboardnya di sini. Ada load volunteer, ada load report juga seperti. Kemudian untuk widgetnya atau tadi total volunteer, total stok bantuan, dan total report yang ada itu menggunakan fungsi ini yaitu load widget data. Lalu ada load report data. Semua di sini adalah metode atau function untuk mengambil data dan menampilkannya di dashboard. Seperti itu. Kemudian ada login controller untuk validasi loginnya tadi. Di sini ada setup eventnya, ada validasinya di sini. Ada function untuk memvalidasi input. Kemudian ada header loginnya untuk inputannya gitu ya. Di sini ada username dan password. Kemudian di sini ada beberapa pesan kesalahan ya. Ini ada show alert, ada apa lagi ya? Ya kurang lebih seperti itu untuk login. Kemudian untuk sidebar controller, di mana ini fungsi untuk sidebar. Jadi tombol-tombol yang ada di sidebar ini bisa bekerja dengan baik. Di sini ada load content untuk mengambil konten yang ada di fxml, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian di sini ada fungsi-fungsinya, yaitu ini salah satu contohnya adalah on click load scene dashboard, di mana ketika tombol dashboard diklik maka pengguna akan dialihkan ke fxml dashboard atau tampilan dashboard. Begitu juga dengan yang lainnya seperti ini. Oke, begitu untuk controller. Kemudian untuk tampilannya di fxml sama dibagi folder. Di sini ada aid, ada review, ada report, ada volunteer juga. Dimana fxml ini berfungsi untuk menampilkan tampilan JavaFX seperti itu. Ada daftar volunteer, ada add volunteer juga untuk tampilan pop-up-nya. Ada dashboard, ada login, sidebar, dan lain-lain. Dan tentu ini juga di styling, dimana stylingnya ada pada folder CSS. Di style CSS ini untuk menyetel atau men-styling tampilan-tampilan dari JavaFX-nya. Jadi semua styling yang ada di fxml akan ditaruh di sini. Kemudian untuk folder image di sini adalah resource image seperti logo dari Volungem, kemudian ada logo dari profilnya,
ada logo report, logo stock, dan logo volunteer control, volunteer icon seperti itu. Ya kurang lebih itu source code yang ada, dan kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan terhadap project Volundem yang telah kami buat. Oke, buat teman-teman yang kepo buat source code-nya bisa ditampilin Kak Ujal untuk link source code-nya agar bisa mengakses. Pengen ngulik nih query-nya gimana, buat tampilnya gimana sih buat menarik gitu. Bisa ditampilin source code yang GitHub aja mungkin biar bisa diakses. Nah, bisa di scroll ke bawah. Nah, ya buat teman-teman yang buat kepo source code dari volume game bisa akses link GitHub yang sudah ditampilkan di Docs, Google Docs ini. Bisa di screen itu dulu mungkin ya. Oke, kalau udah sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.